Halo, welcome back. Kali ini kami akan lanjut membahas series terbaru dengan judul Jangan Salahkan Aku Selingkuh. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan cara like, share, subscribe, dan jangan lupa follow sosial media kami ya. Oke, langsung saja kita bahas Jangan Salahkan Aku Selingkuh episode 7. Ana sangat syok karena dirinya melihat bahan presentasinya berubah menjadi foto dirinya dan Raihan. Karena hal itu, Ana tidak bisa menahan kesalahpahaman yang ada di pikiran audiensnya. Sampai di kamar, Ana hanya bisa menangis. Ditambah lagi, Dimas yang murka karena Ana yang meminta Dimas untuk menjaga semuanya, malah Ana sendiri yang menghancurkannya. Ana mengatakan jika dirinya tidak ada hubungan apapun terhadap Raihan. Namun Dimas malah mengatakan jika dari awal dirinya sudah tahu jika Ana ada hubungan dengan Raihan. Apung lumrah bajingan itu. Dan hal itu juga membuat Dimas memukul pipinya Ana berulang kali dan mengatakan, "Kamu kasih apa ke dia?" Ana membela dirinya dengan mengatakan, "Aku bukan perempuan seperti itu. Aku bukan Lisa." Balik marah ke Ana dengan mengatakan, "Jangan bawa-bawa istri aku. Aku nikah sama Lisa karena aku tanggung jawab. Tapi kamu malah bercinta dengan Raihan karena ego kamu. Dan kalau sampai terjadi sesuatu sama ibu kamu, jangan salahkan aku." Jadi sesuatu sama ibu, jangan nyalain aku ya. Setelah mengatakan itu, Dimas pergi meninggalkan Ana sambil membawa kopernya. Karena hal itu, Ana hanya bisa menangis. Namun Ana dengan sigap menelpon kakaknya agar ibunya tidak menonton berita atau melihat sosial media sama sekali. "Aku kena kasus di sini." Oke, aku kena kasus di sini. Di sisi lain, Raihan meminta bodyguardnya untuk memantau gerak-gerik Lisa. Vira dan Indi menghubungi Ana dan mengatakan jika mereka tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Karena hal itu, mau tidak mau, Ana harus menjelaskan semuanya dengan ibunya. Pagi itu, di depan kantor, wartawan sudah menunggu klarifikasi dari Ana. Ibunya Ana sibuk karena sinyal di rumahnya tidak ada. Dan tak lama, ada tetangganya yang bernama Ibu Joko yang sedang berkunjung ke rumahnya. Dan saat itu juga, Bu Joko mengucapkan keprihatinannya terhadap Ana. Karena hal itu, ibunya Ana mengira jika pesawat Ana jatuh. Dan tak lama, Bu Joko memperlihatkan berita Ana. Melihat hal itu, ibunya Ana langsung pingsan. Karena hal itu, Ana, Vira, dan Indi langsung membawa ibunya ke rumah sakit. Di sisi lain, Bu Tuti mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap Ana. Dan Bu Tuti juga berjanji jika dirinya akan menjadikan Dimas sebagai seorang direktur di perusahaan itu. Di sisi lain, Kay menemui Raihan dan di sana Kay mengatakan jika Dimas sedang memanfaatkan situasi ini supaya dia bisa jadi direktur dan Kay tidak mau hal itu terjadi. Nah, mendengar hal itu, Raihan bertanya kenapa Kay seperti ini dan tak lama Kay menunjukkan bukti perselingkuhan antara Dimas dan Lisa. Melihat hal itu, Raihan menanyakan kenapa Kay diam saja. Kay menjawab, "Buat apa saya mengungkapkan kebusukan orang lain kalau tidak ada untungnya buat saya." Kay juga mengatakan jika video ini adalah satu-satunya cara untuk mengungkapkan jika Dimas lebih dulu selingkuh daripada foto yang beredar antara Raihan dan Ana. Kabarnya berita bapak. Lisa menemui Cecil untuk membayar semua kerja kerasnya karena dirinya sudah menjatuhkan Ana. Dan di sana, salah satu bodyguardnya Raihan Sanjaya sengaja melabrakkan diri ke Cecil untuk mencari bukti siapa penyebar gosip yang sedang menimpa Ana dan Raihan. Setelah bertemu dengan Cecil, Lisa pergi mengunjungi ibunya Ana yang sedang berada di rumah sakit. Beruntung, Ana segera datang dan Indi langsung menarik Lisa keluar. Dalam ruangan itu, ibunya Ana sudah menduga hal ini akan terjadi karena ibunya sudah curiga dengan Dimas. Tak lama, ibunya bertanya tentang selingkuhannya Dimas itu siapa. Sama Lisa ya. Mendengar hal itu, Ana tidak bisa menjawab apapun perkataan ibunya dan hanya bisa menangis. Ana meminta maaf kepada ibunya karena dirinya tidak mendengarkan perkataan ibunya. Harusnya aku dengerin nasihat. Karena hal itu, ibunya mengatakan, "Mulai sekarang jangan ada rahasia di antara kita lagi ya. Ibu nggak mau nanti ibu nyesel." Dan saat itu, ibunya juga menguatkan anaknya. Saat di luar ruangan, Ana bertemu dengan Lisa. Dan saat itu, Lisa mengatakan untuk apa Ana masih bertahan dengan Dimas. Tak lama, Lisa menyerahkan surat perjanjian. Dan karena hal itu, Ana langsung menandatanganinya. Ana pergi menemui Raihan. Dan tiba-tiba, Ana langsung mencium Raihan. Setelah itu, Raihan mengantarkan Ana pulang ke rumahnya. Namun di rumahnya banyak sekali wartawan yang sedang menunggu kehadiran Ana. Setelah situasinya aman, barulah Ana masuk ke rumahnya. Saat di dalam rumah, Raihan mengatakan jika dirinya sudah mengetahui siapa yang memata-matai mereka. Dan Raihan juga meminta agar Ana tidak khawatir soal hal ini, karena Raihan akan segera mengurusnya. Raihan juga
juga meminta agar Ana mendapatkan perlindungan jika Ana sedang pergi keluar. Ana pun mengiyakan perkataan Rehan, dan tak lama Rehan mengucapkan jika dirinya mencintai Ana. I love you, Ana. Mendengar hal itu, Ana hanya bisa terdiam. Nah, melihat ekspresi Ana, Rehan mengatakan, kamu nggak perlu jawab apa-apa. Mencintai kamu itu sudah cukup untuk aku. Tak lama, Rehan pamit untuk pulang. Saat itu, Lisa dan Ali sedang berada di laboratorium untuk mengambil hasil tes DNA. Dan di dalam hasil tersebut, menunjukkan jika anak yang sedang dikandung Lisa bukan anaknya Ali, melainkan anaknya Dimas. Namun nyatanya, Lisa sudah memanipulasi hasil tes tersebut dengan memberi sogokan ke petugas rumah sakit untuk memalsukan hasil tes DNA-nya. Tak lama, bodyguard Rehan mengambil hasil tes yang telah dibuang oleh Lisa. Dimas memberitahu Lisa tentang ruangan yang baru jika dirinya diterima menjadi seorang direktur. Saat itu, Lisa mengatakan jika dirinya tidak yakin karena di kantor tempat Dimas bekerja masih ada Rehan. Karena Lisa yakin jika Rehan tidak akan membiarkan Dimas dapat posisi itu. Mendengar hal itu, Dimas mengatakan, ya memang, tapi kan ada Bu Tuti. Aku yakin dia akan mengusahakan yang terbaik untuk aku. Tenang aja, Bu Tuti pasti bantu aku. Mendengar hal itu, Lisa mengucapkan terima kasih karena Dimas selalu mengusahakan yang terbaik untuk dirinya dan juga bayinya. Tak lama, Lisa juga menunjukkan surat perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Ana. Nah, karena hal itu, Lisa meminta Dimas untuk pergi ke pengadilan. Karena Dimas dan Ana harus bersaksi jika Dimas sudah menikah lagi dengan Lisa. Dan Ana sudah memberikan restunya. Mendengar hal itu, Dimas mengatakan, berarti aku harus pergi ke pengadilan dengan Ana. Dan berita ini bakal terekspos media. Kamu tahu nggak, saat ini Ana itu menjadi bola panas. Posisinya semua netizen pasti memantau gerak-gerik Ana. Sekarang tiba-tiba aku pergi ke pengadilan, terus bicara jika dia sudah mengizinkan suaminya untuk poligami. Kamu gila ya? Yang ada nanti kita yang kena batunya. Mendengar perkataan Dimas, Lisa bertanya, terus gimana? Ini kan anak kamu. Nah, mendengar perkataan Lisa, Dimas terpancing emosi. Aku peduli sama kamu, aku peduli sama anak aku. Aku melakukan hal ini karena aku peduli. Makanya aku harus jadi direktur dulu untuk memberikan kepastian untuk keluarga kita. Aku beri kepastian untuk keluarga kita. Lisa mengatakan, kamu serius nggak sih sama pernikahan kita sama bayi ini? Nah, Dimas pun langsung menjawab, aku serius. Kalau aku nggak serius, untuk apa aku berjuang sejauh ini? Mengambil resiko sampai di titik ini. Nggak mungkin aku ambil keputusan itu. Nah, karena hal itu, Lisa dan Dimas terpancing emosi. Hingga akhirnya Dimas menampar dan menjambak rambutnya. Namun, Lisa tidak diam dan langsung mendorong Dimas. Tak lama, Lisa hanya bisa terduduk dan menangis. Esoknya, Dimas mengunjungi Ana di kliniknya. Di sana, Dimas mengatakan jika surat-surat dari Lisa sudah dia robek dan semua aman. Dimas juga mengatakan jika dirinya berjanji, dirinya akan tetap bersama Ana dan Dimas akan menceraikan Lisa. Dimas meminta Ana untuk memulai semua hubungan ini dari awal lagi. Namun Ana lebih memilih untuk diam. Hingga akhirnya Dimas pura-pura berpikir. Nah, karena hal itu, Ana berpikir jika Dimas masih memerlukannya. Karena Dimas tidak yakin sama Bu Tuti bisa membuat para komisaris itu memilih Dimas untuk jadi seorang direktur. Tak lama Ana menyerahkan surat cerai ke Dimas. Nah, karena hal itu, Dimas mengatakan saat dirinya berkomitmen dengan Ana, namun Ana malah menceraikannya. Dimas juga mengatakan jika sebentar lagi dia akan menceraikan Lisa. Tolong percaya aku. Nah, mendengar hal itu, Ana langsung menjawab, aku pernah kok percaya sama kamu. Sangat percaya. Tapi sekarang udah enggak. Karena hal itu, Dimas langsung mengatakan, segampang itu ya kamu lupain aku. Tak lama Dimas menuduh jika Ana ada hubungan dengan Rehan. Bahkan Dimas menuduh jika Ana sudah tidur bersama Rehan. Ngewe kamu sama Rehan. Nah, melihat Dimas yang tersulut emosi, Ana makin memancing emosinya dengan mengatakan berkali-kali sambil tersenyum. Melihat ekspresi Ana, Dimas hampir memukul Ana. Beruntung, Jay dengan sigap langsung menahan tangannya Dimas dan menariknya keluar. Hari itu, Rehan berkunjung ke rumahnya Ana untuk mencicipi masakan Ana. Namun sialnya, Dimas tiba-tiba datang dan melihat Rehan yang sedang berada berdua dengan Ana. Nah, karena hal itu, Dimas mengatakan, kenapa ada dia di sini? Ana balik tanya kepada Dimas, kamu yang kenapa di sini? Mendengar hal itu, Dimas langsung menjawab, aku masih suami kamu. Suruh dia keluar dari sini. Mendengar hal itu, Ana langsung mengatakan, enggak, dia tamu aku. Dimas langsung menggenggam rahangnya Ana. Karena hal itu, Rehan langsung menghentikan perlakuan Dimas dengan mengatakan, jangan kasar seperti itu sama Ana. Ana meminta Dimas untuk pergi, namun Dimas malah mendorong Ana. Tiba-tiba Dimas memukul Rehan dan karena hal itu, Rehan langsung meminta Dimas untuk keluar. Jika tidak, Rehan akan menyebarkan bukti perselingkuhan yang telah dia
dia kumpulkan. Tak lama bodyguardnya datang dan menyeret Dimas keluar. Dimas pergi mengunjungi rumah ibunya Ana. Dan Dimas mengatakan dia sengaja manfaatin saya untuk pacaran sama mantannya yang dia bilang sahabat lamanya. Nah, karena hal itu, ibunya mengatakan dari awal memang firasat seorang ibu itu nggak pernah salah. Saya tahu sejak kapan kamu selingkuh sama Lisa. Kamu bawa dia ke rumah sakit karena dia hamil kan? Lalu kamu suruh anak saya untuk membohongi saya. Kamu cuma laki-laki kerdil yang berani bersembunyi di balik istri kamu. Sebaiknya kamu berdoa jika anak haram itu kelakuannya nggak sama seperti bapaknya. Tak lama ibunya Ana meminta Dimas untuk keluar dari rumahnya. Dan Indi meminta ibunya untuk beristirahat di kamarnya. Saat di kamar, ibunya mengatakan jika dirinya ingin bertemu dengan Ana. Namun, Indi langsung menarik selimut untuk ibunya. Dan saat itu juga, ibunya menghembuskan nafas terakhirnya. Oke guys, sampailah kita di penghujung cerita. Untuk mengetahui kelanjutan ceritanya, tetap stay di channel YouTube kami. Thank you for watching and see you.